kamu sendiri tentang proses membeloknya batang tanaman ke arah datangnya sinar matahari? Oke, jadi jawabannya adalah fototropisme. Fototropisme adalah pertumbuhan organisme sebagai respon terhadap cahaya yang paling sering ditemukan pada tumbuhan. Sebagaimana bisa dilihat di sini. Jawaban singkatnya adalah sama dengan fotosintesis, tanaman memerlukan sinar matahari untuk melakukan fototropisme. Dan juga yang dilakukan pada fototropisme adalah sel-sel pada tanaman yang terjauh dari cahaya memiliki bahan kimia yang disebut dengan auksin. Auksin tersebut adalah kelompok dari hormon yang berfungsi mensupport tumbuhan akar. Sumber yang dihasilkannya auksin nanti adalah di ujung tunas. Nah, lalu seperti ini kurang lebih gambaran ketika proses fototropisme terjadi. Tumbuhan itu akan tumbuh mengikuti arah sinar cahaya matahari yang disebabkan oleh auksin. Terima kasih. Oke. Jika kita ingin membuat tanaman bonsai, apa yang harus dilakukan? Hormon apa saja yang berpengaruh? Ya, yuk. Cara membuat tanaman bonsai, satu, memilih bibit tanaman yang tepat. Boleh news kilo? Boleh. Mau ya semuanya dikasih. Ya, boleh. Kamu gambar apa, Tio? Ini gambar pohon bonsai. Oh iya. nanya kan? Oh, kalau ya nanya. Oke, gimana, Satrio? Jadi langkah pertama harus membuat bibit tanaman untuk bonsai. Oh iya. Lalu bakal bonsai ini bisa kamu dapatkan dari alam atau dari hasil diperbanyak. Oke. Lanjut, bagian kedua, memilih media tanaman yang tepat biasanya merupakan pot tipis dan kecil. Pilih media tanam yang mengandung nutrisi dan bahan mineral tinggi. Bagian tiga, pot terbaik untuk menanam bonsai. Sebaiknya gunakan yang berbentuk baki serta memiliki lubang pembuangan air. 4. Penanaman dan pemeliharaan cukup cukup tancapkan batang bakalan di tengah pot, lalu siram dengan menggunakan sprayer yang halus. Perawatan dan pembentuk tanaman bonsai, gunakan kawat, kuningan, dan tali rapia untuk mengatur arah tumbuhnya. Terus bagian hormon auksin yang bekerja pada pemanjangan sel terletak pada ujung tunasnya, sedangkan hormon sitokinin yang bekerja dalam pembelahan sel terletak pada ujung akarnya. Ya, jadi pertanyaan Ibu di soal adalah hormon apa yang ditambahkan dan hormon apa yang dikurangi. Kelompok ini belum menjawab, betul? Enggak. Iya, hormon apa saja yang berpengaruh, ya. Berarti di sini ada auksin sama sitokinin. Nah, auksinnya diapain, sitokininnya diapain? Apa dua-duanya ditambahkan atau ada yang dikurangin? Ada yang ditambahkan, terus ada yang dikurangin. Apa? Yang ditambahkan? Udah bener dia ngomong, cuman kurang jelas ya. Yang ditambahkan hubungannya sama yang nomor 1 tadi dong. Siapa hormon yang bikin tinggi sayang? Auksin. Berarti harusnya auksin dikurangin atau ditambahkan?
Kurangin. Cara ngurangin auksin gimana? Oh, disinarin. Digelapin nanti dia tambah tinggi. Tapi apakah diterangin aja? Kan auksinya harus nggak ada ya? Kalau bonsai auksinya harus ada apa nggak ada? Nggak ada. Berarti cara menghilangkan auksin itu gimana? Hah? Tadi ada potong-potongan nggak kamu nulisnya? Ada dipotong? Apanya yang dipotong? Oh nggak ada. Jadi cara nanam dong. Ya. Ada yang bisa bantu? Dia udah bener. Cuman belum klik sama hormon. Ada yang bisa bantu? Dia pernah bikin bonsai, sayang? Bonsai, pernah bikin bonsai? Kalau bonsai, bikin bonsai tadi yang dipotong bagian apa? Ujung akar. Kenapa ujung akarnya dipotong, Nak? Karena pada ujung akar terdapat pinter. Jadi ujung akarnya dipotong. Kemudian sama ujung batang juga dipotong. Tapi yang lebih utama di akar auksin, ya. Kemudian ditambahkanlah apa tadi Tio udah nyebutin? Sitokinin. Karena sitokinin itu fungsinya untuk merindangkan. Jadi si tanaman itu dibikin cebol, dibikin kerdil terus, tapi dia rindang. Maka yang dikurangi hormon auksin, yang ditambahkan sitokinin. Oke, thank you. Udah bener jawabannya, cuman kurang tahapan pemotongan akar ya, lupa ya. Oke. Ya, thank you. Kemarau, pohon jati menggugurkan daunnya atau merangga. Hormon apa yang berpengaruh dan bagaimana prosesnya? Oke. Jadi pengguguran tersebut terjadi karena dilakukan untuk mengurangi penguapan air pada daun saat kondisi lingkungan ekstrim. Yap. Hormon yang membantu tumbuhan dalam pengguguran daun adalah hormon absisat. Saat musim kemarau, konsentrasi asam absisat pada kuncup dan ketiak daun meningkat sehingga tumbuhan dapat menggugurkan daunnya. Asam absisat merupakan hormon yang memperlambat atau menghentikan pembelahan dan pemanjangan sel. Pada kondisi buruk, asam absisat membantu tumbuhan bertahan dengan cara dormansi, tunas, atau pucuk. Di musim dingin atau musim gugur, konsentrasi asam absisat pada kuncup dan ketiak daun meningkat sehingga merangsang pengguguran daun. Oke, Ada penjual buah, ada yang membeli buah pada saat buah belum siap dipanen. Menurut pengetahuan kalian, bagaimana proses pemasakan buah dan hormon apa yang berpengaruh? Oke, hormonnya yang berpengaruh adalah Atau prosesnya dulu. boleh silakan baca aja sesuka hati. Saat tanaman menyerap perkembangan mineral dan setelah itu sel-sel penyimpanan buah juga terus berkembang. Kemudian buah mengolahnya dengan air, gula, padi, asam organik, vitamin, dan mineral. Lama-kelamaan kulitnya berubah dari hijau, warna seperti merah, oranye, dan lain-lain. Kandungan pati dan asam menurun, sementara kadar gula meningkat. Sedangkan untuk hormon yang berpengaruh dalam proses pemasakan buah adalah etilen. Etilen adalah hormon tanaman yang memulai pematangan buah dan mengatur banyak aspek pertumbuhan tanaman, pengembangan, dan penuaan. Oke. Bagaimana proses penutupan luka yang dilakukan oleh hormon? Coba ceritakan prosesnya. Ya. Di sini hormon pada tumbuhan yang berperan di dalam penutupan luka adalah hormon asam raumalin. Ketika suatu tumbuhan terluka, jaringan tumbuhan akan rusak dan mengakibatkan tumbuhan menghasilkan asam raumalin. Dalam penutupan luka suatu tumbuhan, asam raumalin akan bekerja sama dengan hormon lainnya. Keberadaan asam raumalin akan merangsang hormon sitokinin untuk melakukan pembelahan sel di area luka dan terbentuklah sel-sel baru yang akan membentuk jaringan penutup luka. Oke, sudah? Kita jelaskan hormon yang digunakan untuk pembentukan organ pada tumbuhan. Oke. Apa Dan jawabannya? Untuk jawabannya yaitu hormon kalin. Hormon kalin adalah hormon yang dihasilkan oleh tumbuhan pada jaringan meristem. Fungsinya adalah untuk memacu pertumbuhan organ,
hormon kalin ini memiliki peranan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, untuk hormon kalin ini terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada hormon Kaulokalin. Ya. Yang berfungsi sebagai perangsang pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan pada batang tanaman. Ya, oke. Yang kedua, ada antokalin. Antokalin sendiri adalah hormon yang membantu tumbuhan dalam merangsang pertumbuhan bunga dan buah. Ya. Yang ketiga, ada rizokalin. Rizokalin adalah hormon yang berfungsi sebagai perangsang tumbuhan dan perkembangan akar tanaman. Yang keempat adalah filokalin. Filokalin adalah hormon yang merangsang pertumbuhan pembentukan daun seperti itu. Oke, sip. Thank you. Oh ya.